Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini Senin 26 Februari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, Oknum Kades melakukan pencoblosan berkali-kali. Pemprov Sumsel launching program bedah rumah. Bawaslu terima 61 laporan pelanggaran pemilu. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Oknum salah seorang kepala desa di Kabupaten Oku Selatan diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan cara mencoblos berulang kali di tempat pemungutan suara. Aksi sang kades sempat diabadikan melalui ponsel milik warga. Inilah video amatir milik warga yang merekam kegiatan salah satu kepala desa berinisial R yang masuk ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya lebih dari 1 kali. Di mana dalam video tersebut kondisi TPS sudah terlihat sepi lantaran waktu pencoblosan telah selesai. Tidak hanya sang kades R, akan tetapi sejumlah masyarakat pun diketahui melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. Aksi tersebut diduga dikoordinir oleh sang kepala desa untuk mencoblos salah satu calon legislatif tertentu. Dugaan pelanggaran pemilu ini terjadi di salah satu TPS yang berada di Desa Balayan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Oku Selatan. Saat ini Badan Pengawas Pemilu melalui Sentral Pengaduan Gakumdu Oku Selatan telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan kecurangan saat melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Selain itu, pihak Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang diduga terlibat dalam kecurangan tersebut. Pihak Bawaslu akan melakukan pengumpulan barang bukti terkait pada pelanggaran tersebut. Informasi yang kami terima berdasarkan laporan adanya tindakan melakukan hak pilih lebih daripada 1 kali. Itu bukti-bukti apa Kak, yang sudah kita terima Kak? Kalau sejauh ini baru bukti video, kemudian keterangan yang akan kami gali sebentar lagi. Ini kami sudah melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap para saksi. Kejadian pencoblosan berulang-ulang yang dilakukan oleh Oknum Kades Balayan dan warga tersebut juga menyebar ke media sosial Facebook, sehingga tahapan pemilu Pilpres dan Pileg di TPS tersebut bakal dilakukan pemilihan ulang. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Terjadi adanya kecurangan di TPS di salah satu kecamatan di wilayah Oku Selatan. Komisi Pemilihan Umum Oku Selatan gelar pemungutan suara ulang pemilu 2024 di TPS 1 Desa Balayan, Kecamatan Kisam Tinggi. Pemungutan suara ulang merupakan hasil dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Oku Selatan yang diakibatkan adanya indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa Balayan pada pelaksanaan pemilu yang digelar 14 Februari lalu. Pelaksanaan PSU juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resort Oku Selatan, TNI, dan keamanan lainnya. Menurut staf KPUD Ogan Komering Ulu Selatan, pelaksanaan PSU dilaksanakan karena adanya oknum kepala desa yang telah melakukan pencoblosan secara berulang-ulang di TPS 1 Desa Balayan, Kecamatan Kisam Tinggi. Sehingga dengan adanya indikasi terjadinya kecurangan di tempat tersebut, maka pihak Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan merekomendasikan agar dilaksanakannya kembali PSU di TPS 1 Desa Balayan. Oknum kepala desa memberikan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS Balayan, TPS 1 itu. Lalu direkomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Selatan untuk dilakukan PSU. Nah Pak, Pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Balayan dilaksanakan secara menyeluruh baik pencoblosan pemilihan presiden, pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Guna memastikan tahapan dan logistik pemilu aman, Polres Pagaralam perketat penjagaan dan melakukan patroli. Dari proses hasil perhitungan suara dan pengawalan logistik suara hasil pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang ada di Kota Pagaralam.
Rapat pleno perhitungan surat suara di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam terus dilakukan. Sudah 3 PPK yang sudah menyelesaikan perhitungan surat suara, yaitu Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Tengah, serta Kecamatan Dempo Utara. Untuk memastikan tahapan pemilu secara logistik aman, petugas dari Polsek maupun Polres memperketat keamanan. Pengawalan dilakukan untuk memastikan keamanan dan keutuhan kotak suara hasil pleno PPK menuju gudang logistik KPU maupun di kantor Komisi Pemilihan Umum. Kita laksanakan penebalan dengan membuat 3 shift penjagaan yang secara bergantian, di mana dilaksanakan pengamanan oleh pihak Polsek dan dipertebal oleh dari Polres Pagar Alam. 1 shift jaga sekitar 12 jam, ada sekitar 22 personil yang kami tempatkan, ditambah 2 perwira, yang setiap 12 jam terjadi pergeseran personil. Yang ada di atas ini kita akan bawa ke logistik KPU. Prosesnya kita akan bawa ke logistik KPU, dan ini rekan-rekan PPS ini memindahkan hasil salinan dari KPPS TPS ini ke tingkat PPK. Selain melakukan patroli dan pengetatan penjagaan, Kapolres Pagar Alam juga menghimbau kepada caleg agar mengikuti proses hasil pemilu sesuai tahapan, sehingga tercipta pemilu yang aman dan damai di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Sebanyak 8.000 lebih rumah se-Sumsel akan menjadi sasaran gerakan bedah rumah dan pembangunan sanitasi serentak. Gerakan ini diharapkan menekan angka prevalensi stunting di Sumatera Selatan. Pemprov Sumatera Selatan resmi meluncurkan gerakan bedah rumah serentak, gerakan pembangunan sanitasi serentak, dan gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel. Peluncuran berlangsung pada Rabu siang di Palembang dipimpin Ketua Umum Tim Penggerak PPK, Trisuswati Tito Karnavian, didampingi pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Peluncuran gerakan serentak ditandai dengan peninjauan sejumlah rumah yang akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya. Ada lebih dari 8.000 unit rumah tak layak huni yang akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya pada tahun ini. Bedah rumah akan difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dan dinding, sehingga menjadi layak huni. Sementara pembangunan sanitasi bertujuan menciptakan sarana sanitasi yang layak bagi keluarga, sebagai bagian dari penekanan resiko stunting. Gerakan ini tak hanya mengandalkan pendanaan APBN dan APBD Pemda. PJ Gubernur Sumsel pun mendorong kolaborasi berbagai pihak, tak hanya dari Basnas, dana CSR dari swasta, hingga dana desa. Yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Ini data sementara, karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Akan ada tambahan dari CSR, akan ada tambahan dari BUMN, BUMD, dan juga dana desa. Tadi dari dana desa baru ada sekitar 120. Ini bisa semua desa menganggarkan. Apa ya, rencana pembangunan dari daerah itu kan dari daerah sendiri yang minta ke pusat untuk disetujui. Kemudian pusat sudah menyetujui, memberikan semua fasilitas anggaran dan lain-lain, Pak ya. Kemudian dengan undang-undang otonomi silakan pemerintah daerah melakukan pembangunan itu, mempercepat semua. Uang anggaran itu segera untuk dilaksanakan. Lewat kolaborasi berbagai pihak yang dilakukan secara serentak, gerakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah. Prevalensi stunting juga ditargetkan menurun hingga 14% di tahun 2024. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Tangis haru warga Kecamatan Pelaju, Kota Palembang saat menerima program bantuan bedah rumah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan PJ Gubernur Sumsel. Agus Fatoni menyebutkan program bedah rumah dilaksanakan serentak sebanyak 8.391 rumah. Di tahun 2024, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menyelenggarakan program bedah rumah sebanyak 8.391 yang diperuntukkan masyarakat di 17 kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Tangis haru mewarnai keluarga Jaka Saputra di Gang Kaleng 2, Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Saat rumah hunian mereka mendapatkan bantuan program bedah rumah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. PJ Gubernur Agus Fatoni menyebutkan bantuan bedah rumah untuk masyarakat Sumatera Selatan ini merupakan program gerakan serentak yang dilaunching Pemprov Sumsel dengan sumber anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, serta sumbangsi dari badan usaha milik daerah, Basnas, dan CSR pihak swasta.
Rumah keluarga Jaka Saputra merupakan salah satu rumah yang akan dibedah dari program bantuan bedah rumah yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rumah yang telah berdiri lebih dari 50 tahun ini dihuni oleh satu keluarga, terdiri dari pasangan Jaka Saputra dan Yuli, serta 3 orang anaknya yang masih bersekolah. Sudah ada data untuk bedah rumah itu 8.391 yang akan dibedah. Ini baru data sementara. Tadi sudah kita hitung, kalau ini kita memanfaatkan potensi semua CSR dan juga Basnas, bisa 15.000 lebih yang akan kita bangun nantinya. Alhamdulillah. Tersenang, alhamdulillah bisa dibantu. Sudah berapa lama Bu rumah ini berdiri, Bu? Kalau seperti mungkin sudah hampir 50 tahun. Jadi rumah peninggalan gitu Pak Bu? Iya. Dari Palembang, Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Bawaslu terima 61 laporan pelanggaran pemilu. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Bawaslu Sumsel terima 61 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Salah satunya money politik di Palembang. Pihaknya masih mengkaji dengan menurunkan tim investigasi. 2 hari setelah pencoblosan, Bawaslu Sumsel menerima 61 laporan dugaan pelanggaran pemilu di 4 wilayah masing-masing Palembang, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, dan 4 Lawang, Sumatera Selatan. Terkait laporan yang masuk melalui sentra Gakumdu itu, Bawaslu Sumsel telah menurunkan tim investigasi untuk proses pengkajian yang dilanjutkan dengan pemberian sanksi. Bawaslu Sumsel menerangkan pelanggaran terbanyak dalam bentuk etik dan administrasi, serta beberapa tindak pidana. Seperti di Palembang, pihaknya menerima laporan dugaan pelanggaran money politik atau politik uang saat hari pencoblosan pada 14 Februari kemarin. Serta ada 1 TPS yang rencananya akan dilakukan pemungutan suara lanjutan karena surat suara tidak lengkap. Selanjutnya terkait dugaan pelanggaran pemilih yang mencoblos 2 kali di Muratara dan Musi Banyuasin. Pemilu itu sudah 61 laporan. Terakhir kemarin di Bawaslu Provinsi juga ada dugaan money politik yang dilaporkan oleh masyarakat pada hari pemungutan suara. Money politik daerah mana itu Pak? Di Palembang. Oh di Palembang. Ya di Palembang. Kemudian untuk tindak pidana ya yang dilaporkan kemarin dugaan mencoblos 2 kali di Musirawas Utara.
Sempat ramai di media sosial surat suara di TPS yang ada di Kabupaten Empat Lawang telah tercoblos. Dugaan ini masih dalam pemeriksaan karena dari keterangan petugas saat pencoblosan sejumlah pemilih tidak disaksikan oleh saksi dan pengawas. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Buntut adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum caleg DPRD Kabupaten di Ogan Komering Ilir, puluhan masyarakat unjuk rasa di kantor Bawaslu Oki, mendesak agar oknum caleg didiskualifikasi. Kantor Bawaslu Oki didemo dan digeruduk puluhan masyarakat. Masa mendesak Badan Pengawas Pemilu ini mengusut tuntas dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum caleg DPRD dari Partai Demokrat Dapil 8 yang aksinya sempat viral dan menjadi bahan perbincangan. Oknum caleg IZ dinilai cacat hukum karena selain viral money politik juga sempat bagi-bagi sembako. Sehingga terpilihnya oknum IZ menjadi wakil rakyat dengan perolehan suara yang memenuhi kriteria dianggap tidak sah karena kemenangan yang diraih bukan murni menang tetapi dengan kecurangan. Masa mengancam tidak akan tinggal diam jika Bawaslu Oki ikut bungkam akan tindakan pelanggaran dan kecurangan yang diperbuat oknum IZ. Tuntutan kami kalau bisa si oknum tersebut untuk didis ataupun ditindak tegas secara pidana ataupun nanti ada kebijakan partai untuk segera melakukan tindakan-tindakan lebih untuk oknum tersebut. Dan kemarin juga yang bersangkutan juga sudah datang, tapi proses itu sudah berjalan, bukan tidak berjalan. Jadi di Bawaslu sudah berjalan prosesnya, dan sekarang masih berproses di Gakumdu. Kalau memang ini kawan-kawan bisa lihat nanti ada di Gakumdu itu ada biasa dilampirkan di pengumuman itu terkait laporan-laporan yang ada. Usai melaksanakan aksi demo di kantor Bawaslu Oki, masa melanjutkan aksinya di kantor Sekretariat Partai Demokrat Kabupaten Oki meminta agar oknum caleg juga ditindak tegas dari partai. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kejari Moreni musnahkan barang bukti hasil kejahatan yang status hukumnya sudah inkrah. Barang bukti ini dikumpulkan sejak bulan November 2023 hingga Januari 2024. Dari seluruh barang bukti yang dimusnahkan, barang bukti kejahatan narkotika masih mendominasi. Sesuai dengan perintah undang-undang bahwa barang bukti yang berstatus hukum inkrah dilakukan pemusnahan dan atau disita oleh negara. Untuk itu, Kejari Muara Enim melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan sabu, juga senjata tajam serta barang lainnya dari 70 kasus yang diselesaikan dengan taksiran nilai uang mencapai ratusan juta rupiah. Pemusnahan ini juga mengurangi kemungkinan penumpukan barang bukti yang ditakutkan bisa disalahgunakan. Pada pemusnahan kali ini adalah yang pertama di tahun 2024. 70 perkara yang sudah inkrah periode bulan November 2023 sampai Januari 2024. Jadi biasanya kita melakukan pemusnahan itu bisa setahun 2-3 kali. Kami mengakselerasi untuk meminimalisir penyimpangan dan seterusnya. Kita lakukan 2-3 bulan sekali secara periodik. Selain itu, pemusnahan barang bukti ini juga diharapkan bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi siapa saja yang bermasalah dengan hukum, khususnya narkotika yang saat ini masih mendominasi kasus hukum yang Kejari tangani. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Selviana, sampai jumpa.